Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raplianur dan NPM 19630898 dari kelas 4C reguler pagi Banjarmasin. Sebelumnya, untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari pemrograman berbasis objek, saya membuat suatu project. Dan pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari kode-kode dalam project yang saya buat sebelumnya. Langsung saja kita buka. Di sini saya akan menjelaskan melalui dokumen, yaitu dengan Word. Di sini saya membuat suatu koper pemrograman berbasis objek. Dan langsung saja kita pada pembahasan. Untuk membuat suatu objek, yang pertama ialah kita klik file seperti video sebelumnya. Selanjutnya kita pilih new project. Dan nanti akan muncul tampilan mengenai application Java, dan langsung kita pilih next. Lalu untuk membuat nama project, di sini saya membuat dengan nama UAS. Namun pada create main class tidak saya centang dikarenakan saya akan membuat fake dan Java main class secara sendiri atau secara manual. Jadi saya tidak membuat secara otomatis. Jika sudah, maka seperti inilah tampilan dari Java Fake dan Java Main Class yang saya buat. Dengan Java Fake binary, lalu Java Main Class binary. Dengan Java Selection, Sequential, dan Bubble. Seperti inilah untuk membuat suatu project baru. Dan kegunaan dari Java Main Class itu digunakan untuk sebagai tempat kita mengetikkan atau program-program yang akan kita buat seperti kode-kode. Nah, sudah, maka kita akan lanjut ke pencarian sekuensial. Pada pencarian sekuensial ialah proses pencarian yang dilakukan dengan pengecekan satu persatu terhadap data yang ada secara berurutan. Contoh, coding di bawah menggunakan data array 639000 0328011990. Jadi dengan berjalannya program, ia akan mengecek satu-satu dari data array yang ada ini hingga menemukan apa yang dicari. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari codingnya yang saya buat. Pada penjelasan secara lebih jelasnya akan ada di bawah, yaitu yang pertama kita menggunakan import Java Util Scanner. Itu digunakan untuk mengambil kelas atau memanggil kelas scanner dari library Java. Kelas scanner biasanya digunakan untuk inputan seperti integer, double, dan sebagainya. Selanjutnya variabel. Di sini menggunakan integer dan boolean. Membuat variabel selalu diperlukan untuk suatu program seperti integer dan boolean serta data array. Ini adalah data array yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya pada perulangan dan pengkondisian. Perulangan menggunakan for, dengan pengkondisian menggunakan if, yang mana berfungsi untuk menyatakan apakah angka yang dimasukkan terdapat di array atau tidak. Jika ketemu, maka booleannya akan menjadi true. Dan pada pengkondisian terakhir, yaitu jika ketemu atau boolean yang jadi true, maka akan keluar tampilan angka ditemukan pada indeks ke-6. Pengkondisian digunakan untuk menyatakan output dari program, yang mana apabila angka ditemukan pada array, maka akan tampil seperti ini. Namun, jika tidak ditemukan, maka akan tampil seperti yang ini. Angka 9 tidak ditemukan pada indeks atau data array, sesuai dengan yang kita buat. Sebelumnya adalah program pencarian sekuensial. Selanjutnya program pencarian binary.
Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi dengan data array yang sudah diurutkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan data array berdasarkan NPM, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Namun di sini sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk variabel, di sini saya menggunakan integer dan boolean serta data array yang mana menggunakan npm, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir saya sendiri. Selanjutnya pada perulangan pengkondisian output. Pada perulangan while digunakan jika n lebih besar atau sama dengan 0 dan panjangnya n kurang dari array data diri dan boolean ketemu, maka akan menghasilkan nilai false. Sedangkan jika variabel angka sama dengan data array, maka akan menampilkan output seperti di bawah ini. Data 28 ditemukan pada indeks kelima. Dan ini adalah kondisi yang mana menyatakan jika ditemukan, maka booleannya menjadi true. Selanjutnya pada increment, decrement, dan pengkondisian output, yaitu menggunakan else if angka kurang dari data array tengah, maka n decrement. Jika sebaliknya, n increment. Dalam pengkondisian ini terdapat increment dan decrement, yaitu decrement dan increment, yang mana berfungsi dengan cara jika angka lebih kecil dari array data, maka n akan bernilai decrement, dan jika sebaliknya, yaitu angka lebih besar dari data array, maka akan bernilai increment. Dan pada pengkondisian menyatakan output jika angka tidak ditemukan dalam array, maka akan menyebabkan boolean false dan menghasilkan output seperti data tidak ditemukan pada indeks. Selanjutnya, selection sort. Selection sort digunakan untuk mengurutkan data array, yaitu dari yang terkecil hingga yang paling besar. Selection sort berjalan dengan perulangan, yang mana akan memilih elemen dari yang terkecil dari array, kemudian menukarnya dengan elemen sebelumnya. Ini adalah tampilan program yang saya ketik untuk selection sort. Ini menggunakan public static void selection sort dan perulangan, yaitu akses yang digunakan untuk class selection dengan variabel urutan menggunakan integer. Pada perulangan pertama for mengenai variabel nilai terendah, yang mana di dalam isinya ialah diisi dengan array urutan. Sedangkan pada perulangan kedua mengenai variabel baru yang kita buat, yaitu dengan nama J, untuk menampung hasil dari I ditambah 1 dengan J kurang dari panjangnya atau besarnya data urutan, J increment. Pada pengkondisian terdapat dengan if indeks nilai minimum. Pada pengkondisian ini di dalamnya berisi mengenai perintah yang mana kita akan mengambil atau memanggil dari dalam array. Selanjutnya di sini akan ada variabel lagi yang mana menggunakan in data. Di sini kita memasukkan variabel data array yang mana menggunakan npm sendiri. Namun di sini tidak seperti sebelumnya, yaitu secara urut seperti pencarian binary, namun secara
NPM terlebih dahulu, lalu tanggal lahir dan tahun. Sedangkan untuk perulangan itu digunakan untuk menentukan jumlah panjangnya atau banyaknya data yang akan dibuat. Yang mana akan tampil seperti bawah ini. Yang terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan diawali dengan 1, 3, 8, 19, 20, 28, 63, dan 98. Dan yang terakhir ialah bubble sort. Ialah pengurutan data dengan cara membandingkan data dengan data di sebelahnya. Yang artinya membandingkan data 19 dibandingkan dengan data 63. Lalu ditukar yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Sampai terurut semuanya dengan diawali dengan angka yang paling besar. Misalnya 19 dan 63. Maka ini akan ditukar dengan 63 yang menjadi ke depan dan 19 ke posisi sebelumnya dari angka 63. Dan ini adalah codingnya. Pada program ini juga menggunakan import seperti pencarian sekuensial. Namun di sini menggunakan Java Until Arrays yang mana digunakan untuk memanggil kelas array dari library Java. Kelas array berfungsi untuk mendaftarkan data yang ada di dalam sebuah array, lalu memprintnya atau mencetaknya. Di sini menggunakan variabel data diri yang mana berisi array 19, 63, 8, 98, 28, 03, 20, 01. Dan yang terakhir yaitu perulangan pengkondisian serta output. Perulangan itu menggunakan for dan pengkondisian menggunakan if, yang mana berfungsi untuk menentukan banyaknya data, jumlah dari data yang dibuat, serta mengurutkan data array dari data tertinggi atau data paling besar ke data yang paling kecil atau terkecil. Dan untuk dua baris terakhir yaitu sistem out println digunakan untuk menampilkan hasil dari pengurutan data array. Contohnya ini adalah hasil program yang mana terurut dari angka 98, 63, 28, 20, 19, 8, 3, dan 1. Yang mana bubble sort ialah kebalikan dari selection sort. Yang mana selection sort mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, sedangkan bubble sort mengurutkan data dari yang besar ke yang terkecil. Demikianlah penjelasan saya mengenai project yang saya buat sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam perkataan maupun dalam pengodingan yang saya buat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.